Anda kembali di Catatan Demokrasi, pemirsa. Saya langsung saja ke Mas Eko menanggapi apa yang sudah dikatakan oleh Bang Noel tadi. Kalau Pak Prabowo ini sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi. Tanggapannya seperti apa, Mas? Ya, kalau Noel sebagai pendukungnya Pak Prabowo wajar ngomong kayak gitu. Jadi saya nggak perlu nanggepi, Om. Sebagai relawannya masa ngomong sebaliknya kan nggak mungkin. Nggak perlu ditanggapi. Itu terserah Noel ngomong seperti itu. Yang menurut saya yang penting ditanggapi adalah sekarang realitanya, tadi saya menegaskan lagi bahwa realitanya kita bisa membaca politik secara ilmiah lewat survei-survei. Dan saat ini ada 3 tokoh yang memang memuncaki survei. Pertama Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Dan itu adalah suara publik yang harus kita rekam, yang harus kita lihat. Nah, soal kemudian nanti bagaimana proses demokrasi, bagaimana partai-partai berproses, siapa yang jadi wakil, siapa yang jadi presiden itu, kalau saya sebagai pendukung Ganjar, mungkin saya akan mendorong Ganjar adalah orang yang cocok jadi presiden. Begitupun Noel akan mendorong hal yang sama. Ya. Jadi bahwa segudang prestasi jagoannya Noel dibicarakan sama Noel ya mau apa ya, memang sudah Mas Eko, itu wajar gitu loh. Kalau kita lihat dari survei, sebenarnya untuk nama Anies Baswedan ini juga lumayan tinggi begitu elektabilitasnya. Nah, kalau dipasangkan Ganjar Pranowo bersama dengan Anies Baswedan, seperti apa? Kalau Ganjar Pranowo dibanding misalnya dipasangkan dengan Anies Baswedan, kalau kita lihat ya dari formulasi kepartaian yang kan sudah berbeda kan. Pak Ganjar misalnya dari PDIP, Pak Anies didukung oleh PKS dan lain-lain. Peluang untuk sampai ke situ itu menurut saya kecil sekali. Gitu loh. Peluang untuk sampai di situ. Kalaupun orang bilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, tapi kan kita juga bisa mengukur dari ukuran-ukuran yang rasional kan. Peluang untuk sampai ke situ kecil sekali. Bang Syahganda, kalau untuk pasangan Ganjar sama Anies sepertinya sangat kecil peluangnya. Tapi kalau untuk Ganjar Prabowo ya bisa dibilang secara hitung-hitungan kalkulasinya banyak pihak yang memasangkan mereka berdua. Kalau Bang Syahganda sebagai pendukung Anies, apakah rela Anies berpasangan dengan Ganjar atau jangan-jangan ada pasangan lain ini? Terima kasih. Pertama saya bantah dulu, saya bukan relawan Anies. Pendukung Anies. Saya pendukung Anies karena saya teman Anies dari tahun 92. Jadi setahun lalu saya sama Anies, sama Rocky Gerung, sama Jumhur Hidayat dan sama Ferry Juliantono itu ketemu di Sentul. Saya bilang, Nis, seandainya ada pemilu, saya pasti dukung antum, dukung Anda. Tapi kalau nggak ada pemilu ya kita lihat aja. Nah makanya sekarang ini kan kita lihat pemilu bakal ada. Jadi pertama kita harus apresiasi ya secara positif Jokowi ketika mendukung secara perspektif imajiner ya Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo ini. Berarti Jokowi itu tetap ingin pemilu 2024 terlaksana. Itu dulu poin kita malam ini. Yang kedua negatifnya buat Jokowi adalah kenapa dia sebagai presiden ikut-ikutan intervensi pada Copras-Capres 2024. Indikasi intervensi yang disebutkan Bang? Ya ini, dan dia selalu melakukan satu endorsement ya kepada calon-calon. Ya itu di tahun 2014 SBY tidak melakukan itu, padahal besannya Hatta Rajasa jadi calon wakil presiden. SBY membuat dirinya netral karena dia akan berakhir. Karena memang itu wilayah partai politik, bukan wilayah daripada kekuasaan eksekutif. Itu positif negatif. Yang kedua pendekatan kita selain dari urusan dengan Jokowi, kita lihat dari sisi Megawati. Megawati ini sudah capek membangun organisasi demokrasi namanya partai politik dan melakukan kaderisasi. Jadi cuma 2 partai yang serius melakukan kaderisasi, satu PDIP, yang kedua namanya PKS. Pasti ada Prabowo dengan Gerindra dan lain-lain, tapi yang paling tinggi. Dengan kejadian sekarang di mana Jokowi mendukung Ganjar, itu telah membajak demokrasi yang dikembangkan oleh Megawati Soekarno Putri. Karena sesungguhnya itu namanya hostile takeover kalau di perusahaan. Itu kadernya Megawati Ganjar ini. Etikanya harus minta izin pada Megawati ya kalau dia mau mencalonkan diri jadi capres atau cawapres. Tapi Jokowi tidak hanya menyebutkan satu nama Bang, banyak juga yang ia dukung di beberapa ini saya kesempatan. konteksnya kan kita malam ini Prabowo bicara. pun juga dianggap anak Mas Jokowi. Tunggu. Malam ini kan kita bicara Ganjar dan
Prabowo atau Prabowo Ganjar. Jadi saya komentari dari sisi Megawatinya itu membangun. Yang ketiga dari sisi Prabowo, ini bahaya buat Prabowo kalau dia melawan suatu mainstream di mana selama ini dia sebagai mantan jenderal, dia tuh berpikir tentang wawasan Nusantara. 2 kali dia mencalonkan diri, dia ambil dari luar Jawa. Jadi Jawa luar Jawa. Ya, dengan Hatta Rajasa itu orang Sumatera, kemudian Sandiaga Uno orang Sulawesi, Gorontalo. Sebelumnya Megawati itu ideologis. Ya, nah kalau dia sama Muhaimin, itu masih bisa diterima karena ada perbedaan ideologis. Ya, Islam nasionalis. Kalau dia sama Ganjar, itu dua-dua itu merusak bangsa Indonesia. Ya kalau di Amerika, itu nggak boleh satu provinsi itu capres dan cawapres. Di Amerika itu syarat pemilihan presiden dan cawapres harus beda ininya, apa namanya, negara bagian. Kalau kita provinsi. Ini bahaya. Yang kedua sama-sama nasionalis. Ya kalau kita lihat buat Prabowo, saya saran ini kepada Bung Noel untuk disampaikan kepada Pak Prabowo. Karena 2009 Prabowo itu cuma mencapai 4, sekian persen. Ketika dia bersama nasionalis, sesama nasionalis Megawati. Pada saat dia didukung oleh kelompok Islam di tahun 2014, dia naik 11, sekian persen partainya. Didukung lagi tahun 2019 naik ke 13, sekian persen. Artinya Prabowo itu meroket karena dia mengkombinasi antara nasionalis dan religius. Nah ini catatan buat diskusi kita. Nah kalau saya sebagai pendukung Anies, saya tidak begitu peduli dengan kombinasi untuk kepentingan, saya untuk yang umum aja. Karena apa? Saya bisa membantah pikiran daripada saudara Eko. Ya, saya tidak percaya 100% dengan survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang sekarang ini secara metodologi saya ragukan. Kenapa saya ragukan? Karena saya mungkin satu-satunya doktor yang menguasai ya riset kuantitatif. Karena saya itu di FISIP UI itu, hampir tidak ada di FISIP UI, mungkin tidak ada yang berani mengambil riset kuantitatif untuk disertasinya. Cuman saya yang saya tahu sampai sekarang, riset kuantitatif. Jadi secara metodologi itu saya ragu. Yang kedua, sekarang ini zaman teknologi canggih, orang bicara crowdsourcing. Saya mau nunjukkan di sini kepada Anda semua. Inilah hasil 1 tahun belakangan ini dari Google Trend. Ya, ini kalau bisa di-shoot dekat, ini Google Trend itu jauh sekali antara Anies dengan Prabowo dan Ganjar. Itu udah jauh sekali. Ini yang asli, ini di dunia ini sekarang 150 juta pengguna media sosial, 150 juta pengguna HP, Android dan ini menunjukkan Anies ini udah jauh di atas mereka. Lihat Bapak, lihat, udah jauh sekali. Ganjar setengahnya Anies, nyungsep, ya Prabowo juga nggak berkembang. Jadi Anies itu saya nggak takut sebagai pendukung Anies sudah di atas semuanya. Ya insya Allah perubahan itu bersama Anies Baswedan. Terima kasih. Mas Adi. Tanggapannya Mas Adi Praitno. Saya harus komentar apa, Mas? Yang pertama komentar soal pasangan Ganjar dan juga Prabowo. Mas Adi kemarin mengatakan dan ini sempat jadi viral juga bahwa ya yang tua, yang senior itu juga harus berpikir jernih, rasional, bisa mengalah dengan orang yang mungkin secara elektabilitasnya lebih tinggi dari yang bersangkutan. Saya ditanya oleh salah satu wartawan bicara tentang bagaimana statementnya Pak Hashim yang mengatakan bahwa tidak mungkin Prabowo yang cukup senior bisa menjadi calon pendampingnya Ganjar Pranowo. Saya bilang, kalau itu konteksnya saya kira nggak relevan, karena Jokowi di 2014 jelas punya pasangan yang jauh lebih senior, Pak JK, dan memenangkan pertarungan. Kemudian di 2019, Jokowi juga berpasangan dengan Profesor Dr. Kiai Maruf Amin, jauh lebih senior dan memenangkan pertarungan. Yang saya sebutkan adalah kalau bicara tentang bahwa Prabowo Subianto jauh lebih senior dalam konteks politik elektoral di Pilpres, ya. Karena sudah 3 kali ikut pemilu, 2009, 2014, dan 2019. Dalam konteks itu tidak ada bantahan apapun. Kesimpulan saya yang saya katakan ke teman-teman media adalah soal bagaimana kawin politik antara Prabowo dengan Ganjar. Ini kan baru asumsi dan wacana. Jadi kita semua harus membaca konteks. Ini tidak terlepas dari di mana Jokowi memberikan satu kemesraan yang dianggap luar biasa. Dianggap memberikan endorsement politik kepada Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Orang ramai, bagi Bung Eko dan kawan-kawan cocok ini barang kalau Ganjar dengan Prabowo. Nah, cuman Bung Noel nggak terima, nggak begitu ceritanya. Cocoklah ini barang kalau Prabowo dengan Ganjar. Ini saling klaim aja.
Karena publik melihatnya sampai saat ini bahwa Jokowi itu terkesan ya sangat menganakmaskan kalau tidak Prabowo Subianto ya Ganjar Pranowo. Karena kita tahu persis bahwa Jokowi ini adalah salah satu orang politisi bahkan presiden yang cukup mempercayai survei ya Bang sebagai satu instrumen untuk melihat apakah seorang kandidat itu punya adaptasi, punya elektabilitas yang tinggi atau tidak. Kan orang juga bertanya, kenapa yang lain endorsementnya nggak ada? Puan tidak pernah disebut, Sandiaga Uno kadang jarang, ya Erick Thohir kadang-kadang, Erlangga juga kadang-kadang. Karena elektabilitas beberapa orang yang saya sebutkan tadi, di survei hilal politiknya nggak muncul secara signifikan. Nah abang ini kan memberikan satu perspektif ya, Bang Syahganda itu. Sekarang perbincangannya adalah di medsos dan pengguna handphone. Cuman kan orang sekali lagi sampai saat ini masih belum menggunakan itu sebagai instrumen untuk melihat apakah seorang kandidat dan partai itu kuat atau tidak. Yang kedua, kita tidak pernah tahu bagaimana perilaku politik orang yang punya handphone. Saya punya iPhone misalnya, pilihan politik saya ke siapa? Apakah Merek itu, Bang. betul? Apakah ke Ganjar? Apakah kepada Prabowo? Apakah kepada Anies dan seterusnya? Kalau misalnya kita melihat siapa yang menggunakan handphone, kita tahu mereka itu adalah mereka kelas menengah ke atas. Kalau kita melihat data-data survei, kelompok kelas menengah ke atas itu rata-rata pendukungnya Anies Baswedan. Yang kedua, orang yang melek politik menggunakan handphone adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Minimal dia adalah lulusan S1. Dilihat dari angka-angka statistik, survei, mereka yang lulusan S1 ke atas adalah mereka yang preferensi politiknya kepada Anies Baswedan. Jadi kalau kemudian di tracking pengguna handphone dan internet, misalnya Google tracking itu paling tinggi, Anies rasional. Karena memang automatically secara ekonomi, secara pendidikan, secara pendapatan, kelas menengah ke atas, preferensi politiknya adalah mereka yang kepada Anies Baswedan. Nah itu pertama. Yang kedua, pemilih-pemilih Prabowo, pemilih-pemilih Ganjar adalah mereka yang ke bawah, menengah ke bawah secara ekonomi dan secara pendidikan. Dan jumlahnya kalau kita mengacu pada data BBS ini yang mayoritas Pak. Jadi jumlah pemilih yang kemudian kita adaptasi sebagai orang yang kelas menengah ke bawah, baik secara ekonomi dan pendidikan adalah mereka yang mayoritas di Indonesia. Lihatlah data BPS, kurang lebih sekitar 60%. Jadi kalau kita ringkus secara sederhana, pemilih kita yang kita klasifikasi berdasarkan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan itu sekitar cuma 32% preferensi politiknya. Mas Andrew, the end of the day-nya, kalau bicara tentang siapa yang kemudian sangat layak berdampingan, ini apakah capresnya Prabowo, apakah kemudian Ganjar Pranowo, saya kira itu urusan elit sebenarnya. Baik. Kalau kemudian Jokowi bertemu, ada Mega bertemu, dan Prabowo Subianto bertemu, bicara hati dari ke hati, saya kira pertengkaran Eko dan ini selesai. Jadi ini melampaui batas-batas soal elektabilitas, ini bicara tentang batas-batas melampaui bagaimana tentang survei-survei yang disebutkan oleh publik. Tapi memang rasa-rasanya kalau menyandingkan dua-duanya saat ini agak rumit Pak. Pertama, ini kan pemilu lanjut atau tidak kan masih gambling. Bang Syahganda itu sebenarnya ingin menyatakan, kayaknya membayangkan pemilu 2024 itu masih rumit, rada-rada gelap gulita. Sepertinya Bang Syahganda juga menghibur diri itu, bahwa tanggal 14 Februari itu akan ada pemilu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting ya, saya membaca kalau dari angka statistik ya, Prabowo itu replika politiknya, style politiknya hanya sebatas capres. Jadi kalau misalnya disurvei, dipasangkan sebagai cawapres, nggak dendang Prabowo Subianto. Orang nggak mau pilih Prabowo sebagai cawapres. Jadi wajar kalau kemudian Gerindra dan Bung Noel ini maunya Prabowo itu cawapres. Ganjar Pranowo replikanya dua, capres oke, cawapres pun juga oke. Jadi ini sebenarnya pertengkaran dalam satu kolam koalisi, namanya koalisinya Jokowi, all president's men. Mereka adalah replika politiknya Jokowi. Saya kira tidak persoalan. Kan tinggal bicara dari ke hati. Yang rumit itu kalau Prabowo kemudian bicara tentang calon wakilnya adalah Anies Baswedan. Disitulah gempa bumi politik itu dimulai Pak. Kenapa? Karena apapun judulnya sampai saat ini ada jarak psikologis yang memang belum bisa diterabas. Bahwa Anies itu selalu diproyeksikan sebagai orang yang akan berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Orang melihat Anies itu sejak 2017, bukan karena hari ini dan bukan karena dideklarasikan oleh Nasdem dan didukung oleh Poros Perubahan. Anies jelas sejak 2017, dia selalu menunjukkan sikap politik yang totally different, secara diametral dengan Jokowi. Preferensi politik itulah yang kemudian saya lihat dari jauh, bahwa sampai kiamat sekalipun, kubu Jokowi, termasuk Jokowi, semua yang ada di KIB, Gerindra dan PKB, termasuk PDIP, haram hukumnya, kelihatannya begitu Bang, berkoalisi dengan Anies Baswedan. Ini rumit betul Bang. Oke. Nah,
Sebenarnya Nasdem itu satu hal, terlepas ada kepentingan politik misalnya bahwa Nasdem ingin menaikkan insentif politik elektoral mereka di 2024. Satu hal, Nasdem ini sebenarnya cukup bagus. Bagaimana mencoba untuk melakukan rekonsiliasi politik sebenarnya. Anies yang selama ini dihadap-hadapkan dengan Jokowi, coba untuk ditarik ke tengah. Bahwa Anies itu tidak seperti yang dibayangkan orang. Ingat loh, Anies itu adalah orang yang pernah jadi jubirnya Jokowi. Orang yang pernah menjadi menterinya Jokowi. Apa salahnya kalau di 2024 ya ada jalan tengah yang mempertemukan mereka, siapapun yang diusung oleh Jokowi. Ini menarik barang disimulasikan dalam capres ataupun Masih cawapres. masuk nggak tuh Bang? Itu barang masih masuk. Nah cuman kan problemnya proposal Nasdem dulu yang kita tahu ingin menduetkan antara Ganjar Pranowo dengan Anies kan ditolak secara mentah-mentah. PDIP marah dengan alasan apapun. Semua kubu pemerintah juga marah. Dan Ganjar secara eksplisit mengatakan saya tetap merah dan tidak mau. Saya tetap PDIP dan seterusnya. Tapi ketika Ganjar diusung oleh PAN ataupun P3 di berbagai tempat untuk maju, nggak menolak Bang. Karena disanding-sandingkan dengan Erik, disanding-sandingkan dengan Prabowo, disanding-sandingkan misalnya dengan Sandiaga Uno, nggak ada soal. Tapi ketika Ganjar coba untuk dikawinkan dan disanding-sandingkan dengan Anies Baswedan, langsung deny, ditolak. Suasana hatinya berontak dan tak nyaman. Maka ketika Bung Eko ditanya, apakah sangat mungkin Ganjar dengan Anies, kemudian Bung Noel juga bicara tentang apakah mungkin Prabowo dengan Anies. Mereka bicaranya retoris betul Bang. Padahal Bung Noel sama Eko bicara itu faktual. Okay. Jadi ngomongnya tidak to the point, iya ataupun tidak. Kan begitu ceritanya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya Nasdem ini sedang melakukan satu ikhtiar politik supaya ada rekonsiliasi di 2024. Tak ada lagi faksi-faksi politik yang mengkristal efek residu demokrasi 2017 dan efek residu pemilu 2019. Cuman sampai saat ini proposal yang ditawarkan itu tidak mendapatkan sambutan yang hangat. Karena ada sejumlah partai, sebut saja misalnya PDIP, minyak-minyak, air-air. Haram hukumnya bagi PDIP berkoalisi dengan partai yang jelas-jelas mendukung Anies Baswedan dan jelas-jelas memiliki mazhab dan iman politik yang berbeda. Makanya saya katakan akan menjadi gempa bumi politik. Kalau Gerindra dan Prabowo menyatakan siap berkoalisi dengan Anies, saya kira ini mantap betul. 2024 akan kita melihat bagaimana pesta pora demokrasi yang sesungguhnya. Bang Syahganda nanti juga akan memberikan tanggapan, tentunya saya juga akan ke Bang Henry Satrio mengenai kalau kita berbicara endorse yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini akan seberapa berpengaruh terhadap peta politik 2024, tentunya sesaat lagi tetaplah di Catatan Demokrasi.